Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Rahayu Kurniawati, NIM 2020266208 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan esai bahasa Indonesia tentang dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah COVID sebagai sebuah pandemi. Hingga saat ini sudah 200-an negara yang mengonfirmasi adanya temuan kasus infeksi virus corona di wilayahnya. Jumlah kasus infeksi yang terjadi di masing-masing negara berbeda-beda. Begitupun dengan jumlah kematian yang terkonfirmasi. Mengutip data Worldmetes, Senin 28 bulan 9 2020 pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kasus terkonfirmasi positif virus corona di seluruh dunia tercatat sebanyak 33.327.897. Di antaranya kasus aktif terbanyak yaitu Amerika Serikat, India, Brazil, Prancis, Rusia, Meksiko, Argentina, Ukraina, Peru, Belgia, Bangladesh, Kolombia, Israel, Indonesia, Irak, Afrika, Italia, Filipina, Iran, Honduras. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Contohnya seperti Middle East Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, pneumonia. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap atau batuk dan bersin. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur, pengidap virus corona, tinja atau feses. Untuk tinja atau feses ini jarang terjadi. Virus COVID-19 ini sangat berdampak bagi kesehatan, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Sulitnya penanganan virus corona sehingga banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya. Bahkan harus menentukan kebijakan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan tersebut yaitu pembatasan interaksi sosial, di mana pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju perekonomian, tersendatnya kebutuhan utama masyarakat, menimbulkan efek banyaknya perusahaan-perusahaan yang pekerjanya dirumahkan sehingga otomatis terjadinya pengangguran dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tetapi penghasilan yang tidak ada. Tidak mungkin negara membayar semua kebutuhan masyarakat yang begitu banyak seperti Indonesia. Tak terkecuali bidang pendidikan juga berdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah maupun instansi lainnya menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder melaksanakan pembelajaran daring akan menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksanakannya efektivitas pembelajaran daring antara lain penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet,
biaya. Kasus dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam pemanfaatan sebagai media pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan antara lain orang tua, guru, sekolah, pemerintah. Maka dari itu kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara melakukan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyebaran COVID. Dengan cara cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.